Ya, shalom saudara semua. Shalom. Luar biasa sekali ya, kita tetap beribadah di tengah-tengah malapetaka serangan virus corona ya. Kita memang saat ini ya banyak orang berduka. Maka pastor message ini saya kasih judul bersukacitalah senantiasa. Coba buka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ya. Sudah semua? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudara, saat-saat ini bahkan 2 bulan ini kata sukacita udah jarang ditemui lagi. Karena apa? Banyak orang telah kehilangan sukacita. Ya, bangsa Indonesia diserang oleh wabah virus corona. Banyak orang sangat berduka, sangat bersedih. Setiap hari saya di WA, ada WA masuk, kabarnya apa saudara? Si A mati, si B meninggal, si C masuk ICU. Bahkan dari kemarin sampai pagi ini ada WA masuk, pendeta si A meninggal dunia karena virus corona. Hampir setiap hari saya terima SMS, ada pendeta meninggal dunia. Mungkin tidak hanya pendeta, banyak orang meninggal dunia karena virus corona. Bahkan saudara, virus corona ini sangat menakutkan ya. Bagi orang dunia sangat menakutkan sekali. Karena virus yang kecil ini sempat menggoncangkan ekonomi dunia. Mungkin saat ini kita tidak terkena virus corona, tetapi kita sadar atau tidak, kita terkena dampaknya. Bahkan banyak orang bilang, Pak pendeta, waduh sekarang banyak PHK ya. Di mal-mal semua restoran tutup, di mana-mana resto-resto tutup. Kemana mereka karyawannya? Di PHK semua. Di mal-mal ratusan ribuan karyawan dari toko, dari restoran, dari mana-mana semua di PHK. Memang mereka tidak terkena virus corona, tetapi dampaknya itu saudara, membuat mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Semua orang pada mengeluh dan mereka pada berduka, bahkan kehilangan sukacita. Ini sangat berlawan sekali dengan perintah Rasul Paulus pada jemaat Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Apakah tidak keliru Paulus mengatakan demikian? Mungkin Paulus waktu mengatakan bersukacitalah dalam keadaan baik, sejahtera. Tidak saudara. Paulus dalam sebagai tahanan, sebagai orang yang di penjara, tetapi dia bisa memberikan semangat pada orang di luar penjara untuk bersukacita dalam segala hal. Memang saat ini kita susah saudara, banyak orang mengeluh, banyak SPS, gimana nih, masa tidak boleh bekerja selama berapa minggu ke depan, semua usaha tutup semua. Akhirnya orang sampai sempat pergi membeli, memborong banyak makanan saudara. Memang saat ini banyak jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang tergoncang imannya karena virus corona. Tetapi saudara, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami saat ini, Rasul Paulus firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam segala keadaan, bersukacitalah senantiasa. Kalau orang bersukacita dalam keadaan baik, keadaan damai, keadaan diberkati, keadaan bercukupan, itu mudah, semua orang bisa. Tetapi bersukacita yang sesungguhnya adalah bersukacita dalam segala keadaan. Kita baik bersukacita, kita dalam keadaan tidak baik tetap bersukacita saudara. Disinilah iman kita diuji sama Tuhan, diuji oleh Tuhan. Apakah umat-umat Tuhan, pendeta, gembala, orang percaya, apakah masih punya sukacita di dalam hatinya walaupun keadaan tidak baik? Dan saudara, yang kedua yang salah satu adalah kita
umat Tuhan, dimanapun kita berada. Mungkin saat ini kita tidak ada di gereja di tempat ini, mungkin saat ini kita di rumah sudah mendengarkan streaming video ini, mendengarkan khotbah video ini di rumah-rumah. Saudara, justru kita saat dianjurkan untuk tinggal di rumah, kita bergunakanlah untuk berdoa, saudara. Tetaplah berdoa, ayat 17. Jadi saudara, hari-hari ini ya, justru kita butuh Tuhan. Justru hari-hari ini, di saat banyak virus corona, banyak kekurangan keuangan karena nggak ada omset, nggak ada pekerjaan, di PHK. Justru waktu-waktu inilah kita berdiam diri, kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Maka saudara, apapun yang kita hadapi, bukan lagi kita hadapi, tetapi Tuhanlah yang menghadapi. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku tahu situasi tidak memungkinkan kami untuk mencari nafkah. Kami tidak bisa bekerja, kami tidak punya income, toko kami sepi, kami di PHK. Yang bisa saya lakukan hanyalah menghadap Engkau untuk berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kita bisa bersuka cita. Saudara, banyak orang justru ketika menghadapi musibah virus corona ini, mereka bersungut-sungut. Mereka bilang, aduh gak ada harapan, aduh kayaknya ini susah hidupnya, aduh gimana kita harus makan. Saudara, saya juga ada yang sama. Saudara bilang, saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Setiap orang saat ini semua punya masalah. Tetapi yang membedakan kita umat yang percaya Tuhan dengan yang tidak adalah bagaimana kita meresponi masa itu. Kalau kita umat yang bertumbuh dan berbuah, tentulah kita akan tetap bersuka cita dalam segala hal. Paulus mengatakan demikian ketika dia di penjara. Bahkan sebelumnya dia di penjara juga, dan dia buktikan bahwa dia bersuka cita. Ketika dia menginjil, dia ditangkap di penjara bersama Silas, dan pada malam hari dia tidak mengeluh. Oh Tuhan, saya kapok menginjil. Oh Tuhan, buat apa ikut Engkau? Oh Tuhan, buat apa jadi orang percaya pada Engkau? Ini hasilnya. Tetapi Paulus dan Silas memuji Tuhan. Dia bersuka cita di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan. Ketika dia bersuka cita, saudara, terjadilah gempa yang mengguncangkan sendi-sendi penjara, dan Paulus mendapatkan pertolongan Tuhan. Di mana ada sukacita karena Tuhan, di mana ada pujian karena Tuhan, di mana ada doa buat Tuhan di segala sesuatu, maka Tuhan kirim pertolongan, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu mudah. Kalau kita lagi dapat bonus, dapat gajian, dapat angpau, dapat hadiah, dapat sukacita, rumah baru, motor baru, itu mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita hadapi virus corona, apakah kita mengeluh atau mengucap syukur, saudara? Itu yang penting. Tuhan mengatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, ya, bagi kita umat Tuhan. Saudara, pesan gembala pada hari ini adalah minggu ini, kita harus tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Semakin kita mengeluh, semakin panjanglah perjalanan penderitaan kita. Semakin kita mengeluh, semakin panjanglah masa kita hadapi. Semakin kita mengeluh, semakin kita susah mencari jalan keluar. Bersuka cita, dan kita akan diberikan pertolongan dari Tuhan. Dan kita harus tetap berdoa. Tetap berdoa artinya kita harus benar-benar berdoa, punya waktu intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Hari-hari ini, ya, karena libur panjang, karena corona, waktu saya habiskan dengan membaca firman Tuhan. Sehari saya bisa 4-5 jam baca firman Tuhan. Kalau biasanya 2 jam baca firman Tuhan, pagi 2 jam, malam 1 jam. Hari-hari ini saya bisa 4-5 jam membaca firman Tuhan. Karena apa, saudara? Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Saya tambah jam untuk berdoa, tambah jam untuk baca firman Tuhan. Di situ Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita. Walaupun
virus corona menerjang kita, ekonomi lesu, ekonomi lemah, tapi Tuhan senantiasa kirim berkat-berkat yang tidak pernah habis-habisnya untuk orang yang percaya. Dan saya ucap syukur pada Tuhan. Jadi apa sih Pak untungnya kita bersuka cita dalam keadaan menderita? Apa sih Pak faedahnya? Apa sih Pak upahnya kalau kita bersuka cita di dalam segala penderitaan kita? Apa sih upahnya kalau kita berdoa senantiasa? Apa sih upahnya Pak? Apa sih yang kita dapatkan kalau kita bersyukur dalam segala keadaan? Upahnya adalah Tuhan melihat iman kita dan Tuhan segera kirim pertolongan. Rasul Paulus saat ini katakan, ketika dia bersyukur dalam keadaan menderita di penjara, Tuhan kirim pertolongan dan dia bisa bebas dari penjara. Ayub ketika dicobai oleh iblis, bisnisnya habis semua, hartanya habis semua, anaknya 10 habis semua. Apa yang katakan Ayub? Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Di segala penderitaannya Ayub tidak berbuat dosa, tapi dia bersuka cita, berdoa dan bersyukur. Aku bersyukur, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa akhirnya? Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Saudara, Tuhan mau kita bersuka cita. Saya nggak tahu, mungkin hari ini saudara mengalami PHK. Saya nggak tahu, mungkin saudara hari ini nggak tahu mau makan apa. Saya nggak tahu, mungkin saudara bingung, Pak saya ditagih cicilan motor, Pak cicilan rumah, Pak saya ada cicilan mobil. Kita nggak tahu Pak gimana bayar anak sekolah. Tetapi Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tetap bersuka cita, tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Maka Tuhan akan senantiasa melindungi kita, memberkati kita di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Saya percaya kita semua jemaat tempat ini, baik yang ada di tempat ini pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah mendengarkan melalui YouTube, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih pada Engkau Tuhan. Bahkan di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah wabah virus corona yang menyerang negara Indonesia, yang menyerang Jakarta, yang menyerang anak-anak-Mu, yang menyerang jemaat Heart of Christ Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, jemaat Heart of Christ akan selalu bersuka cita dan selalu berdoa, selalu baca firman Tuhan dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya setiap jemaat tempat ini Tuhan adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang memiliki iman besar pada Engkau, jemaat yang selalu berbuah bagi banyak orang. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun saat ini banyak penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi, tetapi tidak mengurangi sukacita kami kepada Engkau, tidak mengurangi jam-jam doa kami kepada Engkau. Bahkan kami tambah jam doa kami tambah waktu inti bersama Engkau, bahkan kami tambah waktu kami untuk memuji, menyembah kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, maka Kau kirimkan pertolongan, mujizat, berkat-berkat pada jemaat GBI Heart of Christ tempat ini Tuhan. Dan kami percaya walaupun ada sebagian yang mendengarkan pesan gembala pada pesan-pesan-Mu melalui pesan melalui gembala di tempat ini Tuhan, ada di rumah, ada di mana-mana Tuhan, dengan melalui YouTube Tuhan, kami percaya berkat yang sama Engkau limpahkan. Terima kasih Bapak, berikan Tuhan seluruh jemaat Heart of Christ ini Tuhan hati yang selalu bersuka cita, jadi terang bagi banyak orang, jadi kesaksian bagi orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Heart of Christ. Haleluya, amin.